Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah digelar pada 27 November silam. Warga Jakarta telah menggunakan hak suaranya untuk memilih 3 pasangan kandidat pemimpin Jakarta, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pengrukun Kunwardana, serta Pramono Anung Rano Karno. Setelah pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Jakarta pun telah melakukan penghitungan suara. Hasilnya, pasangan Pramono Rano mendominasi perolehan suara dengan memperoleh 2.183.339 suara atau sekitar 50,07%. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono memperoleh 1.718.160 suara atau sekitar 39,40%. Penetapan rekapitulasi suara yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Jakarta pada Minggu kemarin kemudian menuai protes dari kubu RK Suswono. Rencananya, kubu RK Suswono akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemilu ini. Tadi malam secara khusus, saya ditelepon oleh Ketua Tim Sukses dari Ridho, Bapak Ariza Patria, untuk bisa berkonsultasi kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka persiapan permohonan perselisihan Pilkada DKI Jakarta. Selanjutnya saya juga diminta untuk melit permohonan ini sampai nanti dilaksanakan sesegera mungkin. Dan alhamdulillah tadi kami sudah berkonsultasi kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan jangka waktunya. Jadi jangka waktu terakhir kami dapat memasukkan permohonan adalah pada hari Rabu jam 23.59. Selanjutnya kami juga berkonsultasi berkaitan dengan bukti-bukti, bukti foto, bukti video, lalu bukti-bukti yang lain yang bisa kami siapkan. Apa bukti yang disiapkan kubu RK Suswono untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi? Bagaimana KPU Jakarta menanggapi rencana gugatan dari kubu RK Suswono ini? Dan apa konsekuensi dari gugatan di Mahkamah Konstitusi? Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Dari tayangan tadi Anda sudah mengetahui apa langkah yang akan dilakukan oleh tim sukses dari pasangan calon Pilgub nomor urut 1 yaitu pasangan Ridho. Ingin menggugat hasil rekapitulasi yang sudah diumumkan oleh pihak KPU Jakarta. Apa langkah-langkahnya, bagaimana tanggapan dari para pihak? Kita akan dengarkan jawabannya karena narasumber ini sudah bersama saya hadir, baik yang Anda bersama saya di studio ataupun juga yang akan terlibat dalam perbincangan ini melalui daring. Di samping saya sudah hadir selaku Komisioner KPU Jakarta, Pak Dodi Wijaya akan menjelaskan apa tanggapan langkah dari KPU Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dodi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, kemudian juga akan memberikan pengamatannya. Beliau ini merupakan perwakilan dari Perludem untuk bisa mengamati pemilu dan juga pilkada serentak yang berlangsung di tanah air. Ada Bang Haikal sudah bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haikal, selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah bergabung secara daring bersama kita semua, yaitu juru bicara dari pasangan Ridho, ada Bang Ramdan Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Ramdan. Selamat malam semuanya. Ya, Bang Ramdan, langsung saja disampaikan. Ini ada perwakilan dari KPU, Komisioner KPU bersama kita semua di sini. Kita masih menantikan. Nanti juga akan ada perwakilan dari tim ses dari Pak Pramono, kemudian juga Bang Rano Karno. Tapi apa yang menjadi kegelisahan, kegundahan dari tim Ridho ini sehingga kemudian tidak menerima rekapitulasi yang ini sudah dilakukan secara berjenjang loh Bang, penghitungannya oleh KPU Jakarta tentunya. Tapi kemudian tidak menerima, bahkan mengatakan memiliki bukti-bukti terjadi kecurangan. Silakan disampaikan, Bang Ramdan. Ya, baik. Terima kasih. Pertama kami ucapkan terima kasih buat teman-teman di studio ya, bahwa kami di sini melaksanakan apa yang diamanahkan dari undang-undang dan kami tidak berjalan dengan di luar daripada koridor. Hak daripada salah satu pasangan calon atau seluruhnya adalah ketika memang dia memiliki atau melihat ada kecurangan, baik itu yang dilakukan oleh pasangan calon maupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun pengawas daripada pilkada kali ini. Jadi ini adalah bagian daripada akumulasi kekecewaan kami terhadap apa yang disebut menjaga demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini Jakarta sebagai barometer pertumbuhan daripada demokrasi dan
selalu dipantau apa yang menjadi gerak-geriknya di Jakarta, kami melihat adanya profesionalan daripada teman-teman di KPU terkait terutama mengenai pendistribusian daripada C pemberitahuan, terus kemudian kekecewaan kami kepada Bawaslu terkait seluruh laporan yang kami laporkan sampai detik ini, ya tidak ada yang diberikan rekomendasi, baik itu apakah rekomendasinya ditutup, apakah rekomendasinya kemudian dilanjutkan ke DKPP, atau kemudian banyak hal yang membuat kami merasa KPU tidak profesional dan Bawaslu bermain mata tanda kutip dengan teman-teman di KPU terkait permasalahan temuan yang ada di Pulau Seribu, kemudian ada kasus yang di Jakarta Timur dan tentunya juga yang di Kebayoran Lama. Jadi banyak hal yang terakumulasi dan ini kami lakukan dalam rangka menjaga marwah demokrasi atas apa yang sudah diumumkan kemarin bahwa banyak sekali yang tidak menerima undangan C1, C6 ya, atau boleh dikatakan C pemberitahuan. Dan hal ini berdasarkan data yang Pak Dodi juga sampaikan, ada kurang lebih secara akumulasi 800.000 pemilih yang tidak menerima dengan berbagai macam alasan. Kalau kita runtut ada kurang lebih 6 alasan. Nah, kami melihat kualitas demokrasi dengan adanya penurunan daripada keikutsertaan masyarakat dalam hal ini sangat jauh berbeda seperti apa yang terjadi di 2017. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kami, apakah KPU itu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai nggak sih dengan apa yang diharapkan atas terselenggaranya pemilu kada di DKI Jakarta. Kami menemukan data, Mbak. Ya, kami menemukan data yang secara keseluruhan ini banyak ya yang kami sadur, bahwa banyak sekali TPS yang memang memiliki keikutsertaan di bawah 40%. Dan bahkan lebih mirisnya ada beberapa TPS yang kami temui di bawah 20%. Dan ini menurut kami ya tentunya Perludem juga sebagai pengawal demokrasi juga harus melihat ini dengan cermat. Yang kami ambil contoh satu di TPS Petojo Selatan, di TPS 023 itu hanya 15% yang namanya ikut serta. Dan ini juga kami melihat jangan sampai kualitas dan kuantitas yang disajikan oleh KPU ini seolah-olah cuci tangan gitu loh, menyalahkan keadaan dengan menggiring atau framing bahwa banyak orang yang tidak mengikuti lantaran tidak lagi peduli, dengan kata lain jengah, terus kemudian masyarakat juga calon yang disajikan seolah-olah tidak representatif mereka. Dan ini juga harus menjadi satu catatan khusus di DKI Jakarta sebagai barometer ketika kualitas daripada pemilu dengan hasil yang begini, ada 3 juta lebih pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya, maka patut dipertanyakan. Itu yang kami kemudian terakumulasi kekecewaan itu, Mbak. Baik, Bang Ramdan. Ya, kita tahan di situ, Bang Ramdan. Kami akan coba pecah-pecah sesuai fokusnya. Kita akan minta pandangan dari KPU, responnya apa yang disampaikan oleh Bang Ramdan, kemudian juga dari pihak Perludem. Kemudian Pak Dodi terlebih dahulu, dikatakan KPU Jakarta tidak profesional karena distribusinya tidak baik. Banyak para calon pemilih tidak menerima surat undangan atau surat informasi itu. Silakan ditanggapi, Pak. Ya, sebenarnya dengan Pak Ramdan Lamsyah ini kita semua berkawan ya. Jadi teman-teman penyelenggara ini semua dekat ke semua pasangan calon ya. Termasuk tim hukumnya sebelum hari pemungutan suara juga memberikan masukan, saran. Bahkan setelah pemungutan suara juga sudah bertemu juga dengan kami untuk berkonsultasi ya. Dan di dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kemarin kita mengikuti aturan peraturan perundang-undangan, Mbak. Jadi misalnya terkait dengan distribusi C pemberitahuan tadi dimaksud ya. Ini sebenarnya sudah terungkap ya di dalam rapat pleno secara berjenjang, itu formulir C pemberitahuan yang
terdistribusi sebenarnya, tapi karena pemilihnya ada yang meninggal dunia, ada yang sudah pindah domisili, ada yang sudah berubah status jadi TNI Polri, tentu tidak bisa disampaikan. Baik. Atau disampaikan tapi tidak ada di tempat dan tidak ada keluarga atau orang terpercaya bisa dititip untuk menghindari penyalahgunaan, tentu tidak bisa disampaikan. Nah, ini semua kami lakukan rekapitulasi dan fakta menunjukkan hanya 9,7% yang tidak tersampaikan karena berbagai alasan tadi. Artinya 9 dari 10 pemilih di Jakarta itu mendapatkan C pemberitahuan. Nah, Bawaslu sendiri melalui surat edarannya juga sudah menyatakan bahwa C pemberitahuan ini bukan syarat mutlak untuk menggunakan hak pilih, ya, cukup terdaftar dalam DPT. Bukan KPU saja yang menyatakan ya bahwa di edaran Bawaslu maupun di media sosial Bawaslu bagi masyarakat yang belum mendapatkan jangan khawatir bisa menggunakan. Ini bukan kami melempar tangan, tapi memang itu prosedur dan ketentuannya. Tapi pada prinsipnya begini, kami sudah berupaya menyelenggarakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan seadil-adilnya, seterbuka mungkin. Jadi Jakarta ini seperti akuarium, Mbak. Kalau ada satu kejadian saja semua orang pasti tahu. Bagaimana bisa membuat sebuah kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Ini saya sangat yakin hal itu tidak mungkin terjadi. Tapi apapun itu, kalau memang maju kepada MK tentu kami hormati dan kami hargai. Namun tugas dari tim pasangan calon untuk membuktikan. Karena siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi tidak ada tuduhan tadi yang disampaikan oleh Bang Ramdan bahwa Bawaslu main mata dengan KPU ya Pak? Nanti Pak ditahan, jawabnya nanti. Bang Haikal juga nanti punya pandangan mengenai tingkat partisipasi para pemilih di Jakarta yang kemudian turun. Tadi juga sudah dikatakan Bang Ramdan sudah disampaikan, tapi ternyata ada beberapa alasan sehingga kemudian memang para calon pemilih tersebut tidak bisa menerima surat tersebut. Juga nanti silakan ditanggapi Bang Ramdan, tapi kita jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi. Tadi ada beberapa hal yang kemudian menjadi keberatan dari juru bicara pasangan Ridho. Tadi sudah diungkapkan oleh Bang Ramdan. Menilai pihak KPU Jakarta bekerja tidak profesional. Ada beberapa kemudian calon pemilih ini yang tidak menerima surat undangan, panggilan ataupun juga informasi mengenai hal ini. Tadi sudah dijelaskan Bang Ramdan 9,7% memang tidak menerima, tapi ada alasannya. Nanti sebelum Bang Ramdan berikan pandangan, kita dengarkan dulu Bang Haikal juga berikan catatan atas apa yang disampaikan Bang Ramdan yang mengeluhkan tadi bagaimana tingkat partisipasi warga Jakarta ini begitu rendah dalam pilkada kali ini. Bang Haikal, catatannya? Ya, kalau kita melihat ya tadi Bang Ramdan menyatakan ada sekitar 800.000 kemudian pemilih yang tidak mendapatkan surat gitu ya. Itu kan mungkin data dari pemilih yang memilih namun tidak kemudian mendapatkan surat undangan. Tadi Pak Dodi sudah sampaikan juga angkanya hanya sekitar 9,7%. Artinya kalau kita melihat angka itu kan ada jauh lebih besar jumlah pemilih yang mendapatkan surat undangan namun tidak datang ke TPS. Nah, itu kan sebenarnya harus kita jawab pertanyaannya, mengapa? Kalau kami dari kemarin kami sudah menyampaikan bahwa salah satu alasan paling kuat dan fundamental menurut kami adalah karena pelaksanaan pilkada terlalu dekat dengan pelaksanaan pileg dan juga pilpres. Apa hubungannya Bang? Kenapa? Kita harus melihat juga bahwa masyarakat Indonesia ini, kita harus akui ya, bahwa masyarakat di Indonesia ini kan literasi politiknya tidak terlalu tinggi. Itu mungkin dalam konteks moderat lah ya. Tidak terlalu rendah juga namun kemudian tidak terlalu tinggi. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa kesadaran politiknya juga tidak terlalu tinggi. Hal itu menyebabkan ketika dihadapkan dengan peristiwa politik terus-menerus, itu tentu akan menyebabkan yang namanya kejenuhan. Atau dalam konteks akademik disebut misalnya dengan voters fatigue. Artinya pemilih sudah mulai jenuh gitu, masyarakat sudah mulai jenuh karena terus dihadapkan dengan proses politik, kontestasi politik yang bertubi-tubi kita bisa katakan. Nah, oleh karena itulah kita selalu berikan catatan bahwa salah satu penyebab rendahnya partisipasi, dan ini kan tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga terjadi di beberapa daerah lainnya, yang kemudian mungkin kesadaran politik masyarakatnya juga ya di dalam kondisi moderat tersebut, sehingga masyarakat cenderung enggan untuk hadir. Terlebih lagi juga mungkin ada faktor-faktor misalnya karena merasa tidak ada pilihan atau kemudian karena memanfaatkan waktu itu libur ya, karena waktu libur memanfaatkan ya sudah kita ngapain ikut, toh kita juga misalnya tidak ada pilihan di situ, kita lebih baik istirahat di rumah atau kita lebih baik berlibur saja dan sebagainya. Sehingga saya rasa memang beban ini tidak bisa hanya diberikan kepada KPU semata. Kami juga selalu mengatakan ada kritik yang harus kita berikan kepada KPU. Entah itu sosialisasi yang kemudian kurang gencar karena waktu yang singkat tadi. Dan kemudian
ada misalnya proses-proses yang kemudian dari Pileg dan Pilpres kemarin masih belum selesai karena masih transisinya berdempetan seperti itu. Jadi memang ada banyak faktor dan kita tidak bisa sebenarnya menumpahkan semuanya kepada KPU. Di Pilpres dan Pileg kemarin kami banyak catatan kepada KPU. Masyarakat sipil tuh bertubi-tubi memberikan catatan kepada KPU. Mungkin kita bisa hitung berapa banyak misalnya laporan ke DKPP yang sampai sekarang juga masih belum selesai banyaknya. Dan termasuk juga dalam pilkada ini kami juga menyampaikan laporan-laporan yang menurut kami ketika KPU dan juga Bawaslu atau penyelenggara pemilu ya dalam konteks ini kemudian bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi dalam konteks turunnya atau menurunnya tingkat partisipasi ini ada juga faktor-faktor lain yang harus kita lihat dan menurut kami menimpakan seluruhnya kepada KPU juga merupakan tindakan yang tepat karena partai politik pun memiliki tanggung jawab di sini. Kenapa? Karena partai politik sebagai sebuah institusi dan pilar demokrasi itu harus bisa menyediakan apa? Menyediakan pilihan kepada masyarakat. Harus bisa menyediakan pilihan-pilihan kebijakan, pilihan-pilihan sosok, dan kemudian termasuk juga misalnya pilihan-pilihan ideologi. Nah, artinya Bang, tadi yang sudah sempat disinggung begitu Bang Haikal oleh Bang Ramdan, bahwa ada pendapat tingkat partisipasi rendah karena banyak sekali masyarakat Jakarta yang merasa tidak terwakili oleh para calon. Ada faktor itu sebenarnya yang membuat masyarakat enggan untuk memilih? Kalau menurut kami ada, itu sangat besar faktor tersebut. Karena kita bisa lihat ya, kita bisa lihat misalnya survei kandidat sebelum pelaksanaan pendaftaran calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk DKI Jakarta. Kita bisa melihat ada setidaknya beberapa nama yang kemudian hilang nih. Kalau saya boleh sebut ya misalnya nama Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama yang di dalam proses survei kandidat itu muncul. Namun kemudian kan ketika proses kita bisa sebutkan konsolidasi di dalam partai politik hilang kan namanya. Dan kemudian ada apa namanya calon-calon koalisi yang kemudian pada saat sebelum proses pendaftaran itu muncul. Lalu kemudian pada mendekati proses pendaftaran ternyata hilang dan malah melebur kepada satu koalisi besar yang ada saat sekarang ini. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya dari hasil-hasil survei tersebut ya, kita sebenarnya bisa melihat bahwa ada calon-calon yang diinginkan masyarakat, namun kemudian tidak terakomodir oleh partai politik. Itu juga menurut kami menjadi salah satu bagian yang menyebabkan masyarakat itu menurun tingkat antusiasmenya gitu. Antusiasme masyarakat itu akan turun gitu. Baik, Bang Ramdan, sudah diberikan tanggapan baik oleh Pak Dodi selaku KPU Jakarta yang dinilai kerjanya tidak profesional, bahkan sudah menyampaikan alasan Pak Dodi kenapa kemudian ada 9,7% calon pemilih yang tidak mendapatkan surat tersebut dengan berbagai alasan. Nah, kemudian juga tadi Bang Haikal sudah berikan pandangan juga itulah alasannya kenapa banyak juga para warga Jakarta yang tidak menggunakan hak pilihnya. Tanggapan Bang Ramdan. Baik, jadi begini ya Mbak. Inilah tugas kita dan inilah yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan di sini menjaga pertumbuhan demokrasi agar partisipasi itu di kemudian hari tetap tinggi. Nah, kalau kita merujuk daripada hasil, ini nggak main-main. Ada 3.489.614 manusia Jakarta yang tidak menggunakan hak pilihnya. Artinya apa? Kalau ini dikatakan itu biasa saja karena mungkin berdekatan, kemudian berdekatan prosesnya, terus kemudian masyarakat dianggap hal yang lumrah, maka kami bisa meyakini antusiasme pemilihan di 2029 akan jauh turun. Karena kenapa? Antipati daripada 2024 yang kita tidak jaga. Ini data jangan dikatakan sebagai data yang main-main, Mbak. Jangan sampai kami di sini sebenarnya menjaga hak-hak rakyat, hak-hak daripada masyarakat Jakarta. Kami tidak berjuang dalam arti kata untuk bicara menolak kemenangan daripada Ridho, tidak. Akan tetapi kami menjaga sisi demokrasi, itulah tugas daripada calon. Selain daripada memenangkan diri sendiri, mempromosikan dan mengkampanyekan, tentunya juga kita menjaga agar antusiasme masyarakat itu tumbuh. Nah, caranya seperti apa? Ya, apa yang kami lakukan sesuai dengan koridor hukum.
tentu kami akan melakukan jalur Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan itu semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik untuk bisa kita buktikan sama-sama. Kita apresiasi sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPU. Akan tetapi banyak kekurangan-kekurangan, jangan sampai ini menjadi blunder. Karena kenapa Mbak? Buta yang lebih berbahaya daripada buta fisik adalah buta demokrasi. Kan gitu. Jangan sampai kemudian masyarakat ini melihat politik itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, menjadi sesuatu yang sudahlah begitu-begitu lagi. Tidak. Maka dari itu apa yang sudah diberikan anggaran pemerintah untuk dilakukan penetrasi KPU, tugas fungsinya supaya benar-benar bisa membuktikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang kepada KPU dan Bawaslu berjalan sesuai dengan koridor. Kami hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai peserta dan juga dimiliki hak, maka kami itu lakukan. Terkait permasalahan ini Mbak, permasalahan 800.000 itu, kami coba berbicara contoh lah, coklit. Kalau di sini ditemukan data tidak berada di tempat atau tidak ada keluarga yang dititipkan, itu ada 448.000 datanya. Maka data itu ketika dilakukan pencocokan itu bagaimana bisa tidak ada orangnya kalau misalkan datanya ada gitu loh Mbak. Kemudian ada yang meninggal di angka 30.000, kemudian ada yang kemudian pindah alamat domisili di 117.000. Apakah itu 117.000? Karena coklit terakhir menurut data kita ini terjadi pada tanggal 27 bulan 6 tahun 2024. Jadi bulan 6, 7, 8 dilaksanakan di bulan November. Ini kan hanya beberapa bulan saja. Apakah iya ada 173.000 orang yang kemudian pindah memilih? Kan gitu, apakah iya tidak dikenal kemudian ada 173.749. Ini semua bukan data dari kami, ini dari KPU. Inilah yang kami tanyakan. Jangan sampai sekali lagi kami hanya ingin menjaga hak-hak rakyat yang memang selama ini mungkin keterbatasan informasi dan sebagainya. Kalau di daerah mungkin ya Mbak wajar ketika antar pulau atau memang daerah yang susah diakses. Penurunan partisipasi itu hal yang wajar karena demografi. Akan tetapi ini di Jakarta. Anda melihat ini janggal? Kota besar. Anda melihat ini janggal, Bang Ramdan melihat ini janggal. Tingkat partisipasi begitu rendah ini sangat janggal menurut Bang Ramdan dan tim. Mbak, saya coba melihat, ini kita bicara data ya Mbak. Mohon maaf, saya sajikan data. Data yang kami lihat, partisipasi ini merata. Rata-rata di 39, ada yang 40, 34 gitu loh Mbak. Dan itu rata seluruhnya gitu loh. Kalau bicara kebetulan apa iya di 10.000 TPS kebetulan sama. Kan gitu Mbak. Apa iya kemudian dari data-data yang kita sajikan selama ini tidak memiliki relevansi. Saya ambil contoh gini lah. Banyak orang bilang kan bisa menggunakan KTP. Betul bisa. Pertanyaan saya adalah berapa sih jumlahnya? Orang yang menggunakan KTP berdasarkan data yang kami punya itu hanya 9.614 itu terdapat di non DPT dan 8.939 itu di DPTB. Artinya tidak lebih dari 20.000 Mbak. Tidak lebih dari 20.000 suara yang menggunakan KTP. Dari mana? Dari 3 juta yang tidak menggunakan. Kami hanya sekali lagi supaya masyarakat memahami, kami tidak berbicara tentang angka menangnya sana menang sini. Yang kami inginkan adalah bahwa dari 3.489.614 orang yang tidak menggunakan hak pilih, ini ada apa? Bang Ramdan, ini ada apa gitu loh. Ini yang perlu kita pecahkan sama-sama. Bang Ramdan, tahan sampai di situ dulu. Ya, rasa penasaran Bang Ramdan langsung ditanggapi oleh Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Ada apa sebenarnya? Angka-angka sudah dikeluarkan oleh Bang Ramdan, Pak Dodi. Ya, pertama saya senang ya Bang Ramdan sekarang tone-nya sudah agak lunak ya. Kemarin demo di depan kantor KPU sangat berapi-api. Kemudian kemarin konferensi pers juga nadanya agak tinggi ya, dan sekarang sudah sudah lebih wise, sudah lebih bijak gitu ya. Saya senang dan mengapresiasi hal tersebut. Tapi tentu saja Bang Ramdan juga mengetahui ya bahwa proses keberatan dan sebagainya itu kan kami berikan kesempatan dalam rapat pleno terbuka ya.
rapat pleno terbuka itu adalah kesempatan untuk melakukan koreksi atau keberatan-keberatan, ya, termasuk terkait dengan perselisihan hasil atau keberatan terkait dengan hasil. Sejauh yang kami tahu dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, sampai tingkat provinsi kemarin tidak ada yang terkait dengan hasil, Mbak. Jadi terkait dengan catatan-catatan kritis beliau atau tim pasangan calon tersebut terkait dengan distribusi C pemberitahuan dan partisipasi. Betul. Tentu ini perlu dilihat di dalam undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ketentuan tersebut tidak muncul gitu ya. Misalnya terkait dengan partisipasi kurang dari 60% maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Itu kami tidak menjumpai hal tersebut ya. Nah, atau terkait dengan distribusi yang itu memang situasi Jakarta kan dinamis sekali ya. Jadi mungkin bisa dilihat data di Dukcapil ya, data Lampit namanya, lahir, mati, dan pindah di Jakarta itu sangat tinggi. Jadi begitu hari ini kita tetapkan DPT, besok sudah ada orang yang meninggal dunia. Sudah ada orang yang berpindah domisili masuk dan keluar Jakarta. Ini dinamika administrasi kependudukan yang sangat wajar karena mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Tapi apapun itu nanti semua argumen-argumen atau dalil-dalil dari pemohon kami akan jawab di Mahkamah Konstitusi supaya lebih fair, lebih terbuka, dan tentu kami mengapresiasi catatan-catatan kritisnya untuk kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pilkada ke depan. Baik, Bang Ramdan, cukup dinamis tadi, Bang Ramdan. Kalau kita bisa lihat, kalau yang disoroti ini adalah banyak sekali para calon pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan tadi. Seperti itu angkanya, sudah dijelaskan juga kondisinya seperti itu oleh Pak Dodi, bisa sampaikan tadi. Iya, jadi gini Mbak, dan juga menjadi satu catatan kami juga bahwa apa yang didalilkan, saya sepakat sekali tuh dengan ucapan Pak Dodi dalam proses hukum, dia yang mendalilkan, dia yang bertanggung dia yang membuktikan, dan kami pun akan menuntut juga bahwa apa yang disampaikan 90% telah terdistribusi sesuai dengan peraturan atau keputusan KPU 1774 tahun 2024 di dalam bab 2 itu jelas sekali mekanismenya bahwa setiap KPPS yang memang memberikan tanda bukti undangan itu harus difoto dan harus kemudian harus dikatakan direkam kan gitu, tanda terima itu, dan itu nanti kami juga akan minta daripada KPU DKI Jakarta tolong buktikan di mana 7 juta foto yang akan ditunjukkan atau apapun tanda terimanya itu terkait. Ada 7 juta yang menurut data di sini ya, saya ulangi ya, yang terdistribusi adalah 7.411.590 data. Yang tentunya kami minta konkret real dibuktikan satu persatu. Yang kedua terkait dengan permasalahan yang selalu kami sampaikan, kami pun mendapatkan bukti gitu Mbak. Ada pembicaraan di kelompok-kelompok PPS bahwa kita akan buktikan nanti di sidang. Ayo buru-buru cari, karena kenapa? Kubu 01 akan menggugat dan akan mencari sesuatu yang memang kita tidak punya. Buat kaya, ini hal yang dipertontonkan buat saya nih satu hal loh. Sebentar Bang, tahan dulu Pak Ramdan, sebentar. Pembicaraan apa? Temuan pembicaraan apa yang beredar tadi? Apa yang Bang Ramdan? Kami punya bukti ya, ada temuan. Ini bukti baru loh, ini satu grup. Di situ ada PPS ya, yang ini saya bicara konkret, real, ya, bahwa ada sebuah narasi. Ayo segera kalau ada foto atau ada apa yang kemudian bisa dijadikan bukti, karena 01 akan mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi terkait tentang apa? Tentang data yang Pak Dodi bilang tadi, ada 7.400.000 yang sudah terdistribusi sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum tahun 2024 nomor 1774 di dalam bab 2 di poin poin A dan seterusnya ke bawah, nanti Pak Dodi paham itulah. Nggak apa-apa, kita buktikan nanti gitu loh. Kami senang gitu loh. Ketika KPU dengan kami sama-sama membuktikan secara data. Jadi jangan dianggap kami menghambat kemenangan pasangan 03, bukan. Kami hanya ingin sekali lagi bahwa masyarakat yang suaranya 3 juta itu jangan sampai sia-sia, karena negara sudah memberikan dana begitu besar, tidak digunakan dengan baik, maka mubazir. Kira-kira begitu. Ini yang saya tunggu. Kenapa tadi gini sebentar? Kenapa saya lebih senang dengan adanya Pak Dodi dan lebih landai? Karena ada
forum diskusi dua arah. Yang selama ini kami tidak pernah menemukan itu gitu loh. Ini baru kesempatan terbaik. KPU, belum lagi Bawaslu. Ya, baik. Bawaslu juga banyak bermasalah, kira-kira gitu. Terutama bagian penegakan hukum, siapa saya lupa itu namanya, sudah saya temuin. Itu ya kita juga melaporkan itu ke DKPP. Jadi ya pasti gini, kami pasangan 01 tidak omong-omong, insya Allah apa yang kami dalilkan tidak untuk kami, sekali lagi untuk yang 3 juta manusia Jakarta yang memang punya hak bersuara. Siapa tahu ternyata dengan apa yang kami sampaikan tergugah hatinya, besok akan mau mencoblos, mau mengikut sertakan diri untuk menjadi apa? Ya pemilih sebagai warga negara yang baik gitu. Tahan dulu Bang Ramdan, tahan dulu Bang Ramdan. Memang pada kesempatan ini kami mendudukan Pak Dodi bersama saya, Bang Ramdan juga secara virtual. Kita harapkan tadi terjadi komunikasi dialog. Bawaslunya nggak diajak? Kenapa Bawaslu nggak diajak? Bawaslunya di kesempatan lain, pelan-pelan dulu. Ini sedikit pemanasan dulu di awal. Kita tunggu di studio sebenarnya Bang Ramdan ini. Kok nggak datang di studio nih? Tapi ini pemanasan awal Bang Ramdan. Nanti ya Bang Ramdan. Pak Dodi, saya lagi kerja mengumpulkan bukti nih. Siap. Besok seru juga di Mahkamah Konstitusi. Baik. Nah, ini pemanasan sebelum nanti bertemu di MK. Tapi tahan dulu Bang Ramdan, nanti Pak Dodi silakan berikan tanggapan, termasuk juga Bang Haikal. Kondisi-kondisi seperti ini, tuntutan seperti ini, apa pengaruhnya bagi iklim kita? Apalagi kita katakan Bang Haikal, catatannya pemilih kita sudah jenuh. Yang sudah jenuh masih bertemu lagi dengan seperti ini. Bagaimana? Tapi nanti setelah jeda kita akan bahas lebih lanjut. Kami sudah kembali. Baik pemirsa, kita akan langsung saja lihat data yang kami sajikan. Syarat sengketa Pilkada 2024. Pengajuan gugatan atau sengketa dilakukan oleh calon kepala daerah atau peserta pemilihan yang keberatan dengan keputusan KPU. Nah, aturan untuk mengajukan sengketa dapat dilakukan sesuai dengan pasal 157 berikut ini. Salah satunya ataupun juga kemudian syarat yang pertama, ini aturan pertama adalah peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada MK paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Baik, ini adalah aturan yang pertama. Apa yang menjadi syarat yang kedua? Nah, MK memiliki waktu maksimal 45 hari untuk menggelar sidang sengketa gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 yang diajukan oleh para kontestan Pilkada. Itu merupakan aturan yang kedua. Ketiga, pengajuan permohonan gugatan hasil Pilkada harus dilengkapi dengan alat atau dokumen bukti pelanggaran dan keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. Apabila alat bukti kurang lengkap, para calon kepala daerah yang mengajukan gugatan dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh MK. Dan berikutnya, kita bisa lihat tadi, nah ini putusan MK bersifat final dan mengikat. Bagaimana kemudian faktor pembuktian ini begitu penting, begitu kuat di sini. Lalu kita lihat, apa yang menjadi dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta versi kubu RK Suswono atau kita juga sebut sebagai pasangan Ridho. Nah, formulir C6 atau undangan mencoblos banyak tidak sampai ke tangan pemilih. Ada 167 kasus formulir C6 tidak terdistribusi. Ini yang menjadi salah satu keberatan dari pasangan Ridho. Bang Ramdan sudah menjelaskan tadi, bahkan sudah menyebut angka demi angkanya. Kemudian daftar pemilih khusus DPK tidak sesuai TPS. Kemudian dugaan pemilih mencoblos lebih dari sekali. Kejadian salah coblos tidak sesuai dengan TPS dan warga memenuhi syarat tapi tak terdaftar dalam DPT. Ini adalah dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta. Masih kami lanjutkan versi kubu RK Suswono atau pasangan Ridho. Partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta menjadi yang paling rendah sepanjang sejarah. Ini juga menjadi pokok pembahasan kita tadi, sudah disinggung panjang. Bahkan Bang Haikal dari Perludem juga sudah memberikan catatannya. Nah, surat suara sudah tercoblos di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti. Dan pemilih datang ke TPS membawa C6 namun tidak diverifikasi ulang menggunakan KTP dan langsung mencoblos. Bang Ramdan tadi sudah sampaikan berbagai macam keberatannya, dan ini dia juga. Kami masih punya catatannya terakhir, banyak C6 dipegang oleh KPPS dan tidak disampaikan ke masyarakat. Diduga C6 disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mencoblos karena tidak diverifikasi dengan menunjukkan KTP.
Sudah hadir juga bersama kita untuk memberikan pandangannya mengenai hal ini. Ada jubir dari Pramono Rano, ada Bang Iwan Tarigan. Selamat malam Bang Iwan. Selamat malam Mbak Putri. Hatinya gembira karena kemarin hasil rekapitulasi berjenjang KPU mengumumkan suaranya 50,07%. Bergembira dan menyala. Bergembira dan menyala, baik. Ada tanggapan juga mengenai apa yang disampaikan oleh pasangan Ridho. Tadi pasangan Ridho dari Bang Radan mengatakan bahwa ini bukan hanya untuk kami pribadi. Kami berupaya untuk menggugat hasil rekapitulasi ke MK ini. Tapi ini untuk demi para pemilih berikutnya sehingga tidak lagi turun partisipasi. Kemudian kita juga ingin mengetahui tidak ada lagi kecurangan terjadi di pilkada berikut-berikutnya. Bagaimana pandangannya, Bang Iwan? Ya Mbak Putri, jadi kalau saya lihat tadi semua keberatan-keberatan dari kubu 01 itu kan hampir semuanya ke Pak pihak KPU. Dodi. Betul. Ya, kalau kami itu kan masalah Pinang Ranti yang dipertanyakan dan kita juga pertanyakan juga itu. Ya, siapa itu? Kenapa dia? Ya, kenapa bisa divideoin juga dia satu sendiri? Kan itu harus dipertanyakan dan itu harus dicek apa maksud dan tujuannya. Ya kita juga bukan apa-apa, ini kan bisa dibilang kalau kontra intelijen itu Mbak, jangan-jangan dia juga yang ngerjain gitu kan, karena melihat sudah kalah gitu kan. Nah itu juga, ya ini hanya dugaan, tapi kan juga perlu diperjelas gitu, jangan supaya nanti itu yang menuduh itu supaya jelas lah duduk perkaranya. Karena kalau menurut kami tidak memungkinkan untuk itu. Bayangkan Mbak Putri, kita itu hanya satu partai parlemen, tambah 2 partai yang bukan non parlemen dilawan 16. Ya itu tidak ada jalannya, kita punya kemampuan dan kita bukan dari kubu penguasa gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwa kalau buat curang kayaknya sulit lah partai 1 melawan partai 3 lah kita buat ya. Partai 3 lawan partai 16 itu sulit gitu. Sulit diterima akal. Kalau saksi tadi ya, kalau kita saksi kita 1, dia atau 3, dia saksi dia 16. Gitu. Jadi sangat sulit untuk kita melakukan kecurangan-kecurangan. Kalaupun memang katanya bisa, ya itu harus dibuktikan. Begitu Mbak Putri. Baik, pentingnya faktor pembuktian nanti Bang Ramdan juga akan bercerita. Nah sebelum nanti kita minta pandangan Bang Haikal, tapi Pak Dodi terlebih dahulu. Sebelum jeda tadi Bang Haikal sudah spill tipis, sudah membuka. Ada kemudian percakapan saat ini PPS itu kemudian harus menyiapkan barang bukti dan sebagainya untuk menghadapi gugatan dari Ridho ini. Bagaimana pandangannya? Ya tentu kami sebagai penyelenggara harus bersiap ya. Kalau memang ada sengketa kan kami harus siap data, dokumen ya. Semuanya tentu harus diadministrasi dengan baik. Ini bagian dari proses tahapan ya terkait dengan laporan-laporan. Ya, kemudian PPKPPS kan juga wajib membuat laporan tahapan penyelenggaraan pemilihan di akhir tahapan penyelenggaraan. Jadi ini bagian dari upaya yang kami lakukan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, Mbak. Jadi prinsip akuntabilitas ini adalah penyelenggara harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan hasil kerjanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Di mana? Ke Bawaslu, ke Mahkamah Konstitusi, di dalam rapat pleno terbuka. Jadi kami siap dengan semua data-data yang ada. Jadi ini adalah bagian kami untuk memberikan tata kelola pemilu yang baik ya, seperti itu. Ya, Bang Haikal, dengan kondisi seperti ini apa dampaknya bagi para masyarakat Jakarta, bagi para pemilih yang tadi Bang Haikal catatannya udah jenuh begitu kan, udah jengah, apalagi merasa tidak terwakili dengan para calon-calon ini, tapi malah dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini atau mengetahui kondisi seperti ini. Ya, sebelum masuk ke situ saya pengen komentar dulu ya soal bagaimana kemudian kubu 01 ya kubu Ridho ini mencoba untuk membangun suatu narasi, bahkan juga membangun satu dalil-dalil di permohonan. Kalau kita balik lagi ke di Februari kemarin, pasca Pilpres itu kan ramai itu, terutama dari kubu 01 pada saat itu ya, Pilpres dari Anies Baswedan, Anies Mohaimin dan juga Ganjar, itu kemudian kan mengajukan ke MK. Dan pada saat itu kan kelompok-kelompok atau partai-partai pendukungnya Ridho sekarang, itu kan berada di posisi yang mempertahankan ya. Nah, pada saat itu ada suara yang mengatakan bahwa MK itu harusnya hanya mengurusi hitung-hitungan saja. Nah, sepertinya di sini sudah mulai sadar bahwa fungsi MK itu tidak hanya mengurusi hitung-hitungan saja, tetapi juga melihat bagaimana suatu proses pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kalau saya melihat ini, memang sebenarnya sah-sah saja ya apa yang kemudian dilakukan, langkah yang diambil, jalur hukum yang ingin ditempuh, ini adalah hak dari setiap pasangan calon.
Dan dalam konteks ini pasangan calon nomor urut 1 yang merasa bahwa ada kecurangan yang kemudian terjadi, dan itu sah-sah saja. Namun kalau ditanyakan apa ini akan dampaknya kepada pemilih, tentu kita harus melihat dulu bagaimana kemudian pembuktian ini dilakukan di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena kan persidangan di Mahkamah Konstitusi ini kan akan dilaksanakan secara terbuka. Masyarakat bisa melihat, masyarakat bisa menilai. Kalau di Pilpres kemarin kita bisa melihat bahwa dari 8 hakim ada 3 orang hakim yang kemudian dissenting opinion, yang mengatakan bahwa mereka merasa ada bentuk-bentuk kecurangan yang kemudian perlu didalami lebih jauh sehingga mereka tidak berada di dalam suatu kelompok yang sama dengan suara mayoritas. Walaupun kami selalu mengatakan bahwa putusan itu harus dilihat secara satu kesatuan walaupun ada yang berbeda pendapat. Jadi kita harus lihat dulu, karena konteks yang terjadi di pilkada saat ini itu sama sekali tidak bisa dilepaskan dengan apa yang terjadi di Pileg dan Pilpres kemarin. Dalil-dalilnya kan cenderung hampir sama. Hanya saja dalam konteks DKI Jakarta yang mengajukan berbeda. Yang dinarasikan sama adalah ketidaknetralan aparat, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan kemudian ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah, dalam satu konteks lagi yang disampaikan adalah terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih. Itu yang mungkin menjadi berbeda ya. Jadi menurut saya apa yang akan terjadi ke depan nanti ini akan menjadi akan disaksikan oleh publik. Bagaimana kemudian proses ini berjalan, ini akan jadi pendidikan politik kepada publik. Dan publik akan menentukan apakah kemudian, jadi kalau ditanyakan apakah ini akan berdampak ke depannya dan dampaknya seperti apa, publik akan menentukan. Bagaimana ini akan berjalan nantinya di Mahkamah Konstitusi, publiklah yang akan menentukan apakah kemudian telah terjadi perbaikan misalnya, ataukah kemudian publik menjadi sadar bahwa karena ini kami harus memilih, karena ada potensi-potensi bluffing misalnya data yang kemudian bisa jadi itu tidak sepenuhnya benar juga kan gitu, seperti itu. Dan saya ingin komentari juga terkait dengan yang disampaikan Bang Ramlan tadi terkait dengan data pemilih. Perludem sudah sangat jauh-jauh hari itu selalu mengatakan bahwa permasalahan pendataan pemilih di Indonesia adalah salah satu permasalahan krusial. Karena yang didapatkan oleh KPU itu hanyalah data Dukcapil yang disampaikan dari Kementerian Dalam Negeri. Namun kemudian sepengetahuan saya tidak pernah kemudian dilakukan pengumpulan data yang dilakukan sendiri oleh KPU. Kalau saya tidak salah Pak Dodi pernah juga ya disampaikan oleh KPU ingin melakukan pengumpulan data secara mandiri untuk mendata pemilih. Nah, oleh karena itu memang sebenarnya mudah-mudahan yang disampaikan Bang Ramlan tadi ini merupakan suatu bentuk kesadaran bahwa ini ada permasalahan nih di dalam proses pendataan pemilih kita. Sehingga karena partai-partai yang mendukung pasangan 01 adalah partai-partai kebanyakannya partai-partai dalam parlemen, mudah-mudahan ini adalah bentuk satu kesadaran untuk turut membahas hal ini di dalam revisi Undang-Undang Pilkada dan Pemilu ke depannya. Karena ini adalah hal krusial dan kita tidak ingin karena pendataan yang bermasalah hal ini terus-menerus terjadi. Partisipasi masyarakat menurun atau bahkan masyarakat kehilangan hak pilihnya karena proses pendataan yang bermasalah. Karena Bang Ramlan tadi sudah komentar pelan-pelan, ya betul. Silakan ditanggapi juga dari apa yang disampaikan oleh para narasumber yang bersama saya di studio. Saya berikan waktu karena memang waktu juga sangat terbatas. Apalagi tadi Bang Iwan Tarigan sudah datang dan juga sudah mengatakan bahwa memang tidak ada kemudian kesempatan bagi pihaknya tentunya untuk bisa main ataupun juga menunjukkan kecurangan di berbagai macam TPS. Silakan Bang Ramdan. Iya, yang namanya orang curang kan nggak akan pernah mengatakan dirinya curang. Satu poin itu. Yang kedua, perbaikan dalam hal ini kami sekali lagi bagian daripada civil society yang memang kita pengen adanya perubahan dalam tata cara berdemokrasi kita. Tentunya menjaga tumbuh kembang demokrasi itu penting gitu loh. Sesuai dengan teman-teman dari Perludem bahwa pendataan betul jelas kami melihat banyak sekali data yang menurut kami ini nggak sinkron gitu loh antara coklit dengan kenyataan dan terkesan memang asal-asalan gitu loh. Karena kenapa ini antara Pilpres dengan Pilkada ini kan tidak terlalu jauh, tentunya hasil yang didapatkan dalam hal keikutsertaan pemilih itu juga tidak terlalu jauh semestinya dan seharusnya. Dan sekali lagi buat kami tidak bermusuhan dengan pihak manapun. Ini alam demokrasi, ini adalah pesta demokrasi, pesta berarti happy. Tapi dalam arti kata, kalau pestanya cuman yang diundang ada 7 juta, yang berpesta cuman 3 juta, ini juga ada pesta yang salah kan gitu. Maka kami lebih senang ketika pesta nantinya 3 juta orang ini juga ikut, karena bukan berarti ini angka mati ya Mbak, mohon maaf. Angka 3 juta ini adalah angka manusia hidup yang mereka punya hak dan kewajiban baik secara moral
moral maupun secara hukum. Artinya jangan kemudian 3 juta ini diam, dianggap hal-hal yang biasa. Semakin lama dipendam, semakin lama dibiarkan, dalam arti kata tidak dilibatkan masyarakat untuk saling menyadari bahwa begitu pentingnya proses demokrasi, karena ini akan menentukan masa depan bangsa, akan menentukan masa depan Jakarta pasca tidak lagi menjadi ibu kota. Jadi jangan dianggap seolah-olah 3 juta yang tidak mau ikut itu adalah yang sudah biarin saja, itu kan haknya mereka. Tidak seperti itu. Kami sekali lagi menginginkan adanya transparansi dari seluruh data, dan kami juga menginginkan adanya satu perubahan bahwa data-data dan proses-proses itu harus sesuai dengan apa yang mereka buat, apa yang mereka gariskan sebagai aturan dan acuan. Kita sama-sama mengacu pada peraturan yang berjalan. Kira-kira demikian. Sekali lagi mohon doa, mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan memiliki hasil yang baik, tidak hanya untuk kami tapi untuk masyarakat Jakarta pada seluruhnya, terutama juga ada kesadaran kolektif kolegial antara penyelenggara, partai politik, peserta, sekaligus juga yang namanya masyarakat DKI Jakarta khususnya. Oke, Bang Ramdan. Gitu, Mbak. Baik, ya. Sebagai penutup, kami hanya punya waktu yang begitu terbatas. Mungkin Bang Iwan terlebih dahulu, baru kemudian Pak Dodi. Silakan, Bang. Ya, jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah memilih Mas Pram dan Bang Dul sebanyak 50,7 dan suaranya itu sekitar 2 juta, hampir 2.200.000. Jadi ini adalah kemenangan demokrasi. Ya, kenapa saya katakan kemenangan demokrasi? Karena Jakarta ini adalah barometer, ya, barometer politik. Jadi kita bisa melihat bagaimana walaupun satu partai itu melawan 14 partai atau 13 partai lawan 16 partai, itu akhirnya rakyat Jakarta yang sangat well educated itu memilih partai yang mempunyai visi misi, yang mempunyai profil, yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk membangun Jakarta. Jadi kita harus bersama-sama terus memajukan demokrasi ini, jangan pernah mundur untuk melawan tirani-tirani politik. Begitu Mbak Putri. Baik, singkat juga penutup Pak Dodi, silakan. Ya, terima kasih. Ini tadi yang disampaikan dari Pak Ramdan menarik ya, sebenarnya mau arahnya pada evaluasi ya. Tentu kami menyambut baik ya. Nanti di dalam tahapan post election period atau pasca pemilihan atau pasca pemilu kan ada fungsi-fungsi evaluasi, fungsi perbaikan kerangka regulasi atau kerangka hukum pemilu. Tentu kami menyambut baik kalau memang ada perlu evaluasi-evaluasi. Tentu kami akan menuntaskan tahapan ini dengan memaksimalkan. Kalau memang harus bersengketa ke MK, kami harus mempersiapkan diri. Dan tentu saja ini catatan penting bahwa Pilkada Jakarta hari ini kami mendapatkan apresiasi dari banyak pihak ya. Dari media Indonesia menyebut teladan demokrasi dari Jakarta dan sebagainya. Salah satunya adalah netralitas penyelenggara dan kemandirian penyelenggara. Juga keterlibatan dari ASN, TNI, Polri ini juga sangat. Sehingga peserta pemilihan ini bisa berkontestasi dengan lebih fair, dengan terbuka gitu kan. Sehingga masyarakat Jakarta pun bisa memilih dengan rasional, dengan pilihan yang terbaiknya. Kemudian yang paling penting kami mengapresiasi para pasangan calon untuk tidak menggunakan isu-isu sara, isu-isu politisasi identitas, sehingga menyebabkan pilkada kita begitu selesai, semuanya guyup rukun kembali, semuanya bisa bersatu kembali, dan kami berharap ini menjadi satu pelajaran penting dalam proses kita berdemokrasi ke depan, menjadi catatan-catatan penting. Seperti Baik, itu. Pak Dodi terima kasih sudah hadir, sudah memberikan penjelasan tadi juga dengan Bang Ramdan. Bang Haikal terima kasih catatan-catatannya ini penting, terutama juga untuk mengedukasi masyarakat Jakarta. Bang Iwan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa datang dan juga memberikan pandangannya. Bang Ramdan terima kasih ya Bang, sudah bergabung secara daring. Di tengah kesibukannya tadi, baik, tengah kesibukannya tadi sudah mengumpulkan bukti. Kita akan terus tunggu Bang, bagaimana kelanjutannya babak ini Bang. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber